kini berada di ambang perang besar usai serangan udara masif yang dilancarkan AS dan Israel ke jantung kota Teheran. Iran tak tinggal diam. Hanya dalam hitungan jam setelah bom pertama mendarat, Teheran langsung memenuhi janjinya, yakni pembalasan total. Ratusan rudal balistik dan drone militer IRGC meluncur, menyasar titik-titik paling vital milik Amerika dan Israel di seluruh kawasan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Hanya selang beberapa jam setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Teheran meluncurkan operasi pembalasan luas yang menargetkan aset militer Amerika dan Israel di seluruh Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengeklaim semua target militer AS dan Israel di kawasan telah dihantam oleh serangan dahsyat rudal Iran. Berdasarkan laporan dari Times of India, serangan balik Iran ini mengejutkan banyak pihak karena skalanya yang sangat luas. Teheran membuktikan ancamannya, setiap jengkal tanah yang menampung pasukan Amerika kini menjadi target sah. Tak hanya terbatas pada satu wilayah, hampir seluruh pangkalan militer AS di kawasan tersebut dilaporkan terkena dampak, mulai dari Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan wilayah Kurdi di Irak. Di Abu Dhabi, sebuah hotel di Palm Jumeirah, Dubai, membara usai beberapa rudal Iran dicegat dan menyasar kawasan tersebut. Pemerintah setempat mengeklaim mereka berhasil menggagalkan serangan meski sejumlah korban tewas akibat kebakaran. Di Bahrain, pemerintah mengonfirmasi serangan rudal menargetkan markas besar armada Angkatan Laut AS di Manama. Drone Iran meluncur menuju gedung bertingkat dan menyebabkan kebakaran hebat di kawasan markas besar tersebut. Sementara itu di Kuwait, Kementerian Pertahanan menyebut pangkalan udara Ali Al-Salim diserang oleh rudal balistik yang diklaim telah dicegat oleh sistem pertahanan. Rudal Iran juga menyasar Al-Udeid di Qatar, markas terbesar AS di Timur Tengah. Kementerian Pertahanan mengeklaim mereka berhasil mencegat serangan tersebut dan mengecam aksi Iran sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasionalnya. Tak cukup sampai di situ, Arab Saudi dan Irak turut menjadi sasaran empuk. Iran telah menargetkan Riyadh dan wilayah timur kerajaan, meski Arab Saudi mengeklaim serangan berhasil dipukul mundur. Sedangkan di Irak, Bandara Internasional Erbil di wilayah Kurdi dilaporkan menjadi sasaran sebanyak 2 kali. Serangan rupanya tak berhenti di pangkalan Amerika. Israel sebagai aktor utama dalam serangan ke Teheran mendapatkan hantaman yang tak kalah hebat. IRGC mengonfirmasi mereka telah meluncurkan gelombang ke-10 serangan rudal balistik jenis Khaibar. Targetnya tidak main-main. Militer Iran menyatakan telah menyerang langsung kompleks pemerintahan rezim di Tel Aviv dan pusat-pusat keamanan serta militer di Haifa. Yang paling mengejutkan adalah serangan ke Yerusalem Timur. Wilayah ini dikenal sensitif karena mayoritas penduduknya adalah warga Arab yang diklaim oleh Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka. Dengan menyerang titik-titik strategis di sana, Iran seolah mengirim pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi otoritas Israel, bahkan di wilayah yang mereka duduki sekalipun. Serangan masif yang terjadi hari ini bukanlah tanpa peringatan. Jauh sebelum rudal pertama meluncur, Teheran telah memberikan garis merah yang sangat tegas. Melalui laporan The Business Standard, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani telah melayangkan surat peringatan kepada Dewan Keamanan PBB. Iran menegaskan pengerahan kapal perang dan jet tempur Amerika di Timur Tengah dengan dalih mencegah bom nuklir adalah agresi yang nyata. Iravani turut memperingatkan dunia jika Iran menghadapi agresi militer, maka seluruh pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan tersebut akan menjadi target sah dalam respons defensif mereka. Ancaman ini bukan sekadar gertakan diplomatik. Senada dengan The Business Standard, Times of Israel melaporkan pernyataan keras dari Ali Samkhani, penasehat utama pemimpin tertinggi Iran.
Shamkhani dengan tegas menepis gagasan serangan terbatas dari Amerika, sebab baginya, serangan sekecil apapun akan dianggap sebagai awal perang total. Ia berjanji tanggapan Iran akan bersifat segera, komprehensif, dan belum pernah terjadi sebelumnya langsung menghantam jantung Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi pun turut menegaskan angkatan bersenjata Iran telah bersiap dengan jari di atas pelatuk. Meski tetap terbuka pada dialog nuklir yang adil dan tanpa paksaan, Teheran mengirim pesan yang sangat jelas kepada Donald Trump dan sekutunya. Apa yang kita saksikan hari ini adalah perwujudan dari skenario paling berbahaya yang telah diprediksi oleh para pakar keamanan. Berdasarkan laporan dari BBC, serangan balik Iran ini merupakan bagian dari skenario keempat, yakni pembalasan langsung terhadap pasukan AS dan sekutunya. Analisis BBC mencatat, meski Iran kalah dalam kekuatan udara konvensional dibandingkan Amerika, mereka memiliki keunggulan pada persenjataan rudal balistik dan drone yang disembunyikan di bunker-bunker bawah tanah dan lereng gunung terpencil. Peringatan mendiang Khamenei tentang tamparan di wajah bagi pasukan AS pun kini bukan lagi sekadar retorika. Targetnya meluas, bukan hanya pangkalan AS di Bahrain dan Qatar yang berada dalam garis api, tetapi juga infrastruktur vital negara-negara tetangga yang dianggap membantu AS. Skenario keempat ini sekarang menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi dunia. Sebuah perang terbuka tanpa tujuan akhir yang jelas dan dampak yang merusak bagi stabilitas global. Janji jari di atas pelatuk itu telah ditekan dan Timur Tengah merasakan konsekuensi dari peringatan yang diabaikan. Dengan jari yang sudah di pelatuk, Iran membuktikan setiap tindakan militer Washington akan memicu reaksi berantai yang menghancurkan. Apakah Iran akan terus mengirim rudal ke kawasan hingga musuh mengemis? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.